Baiklah, saya Maria Magdalena, saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi angkatan 2019. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian kepada seorang petani di Desa Rasojaya 3, Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Terima kasih, ayo ikuti perjalanan saya. Oke, selamat siang Pak. Siang. Nah, di sini saya Maria Magdalena, saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan ingin mewawancarai Bapak mengenai penyuluhan pertanian, Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai sedikit tentang biodata Bapak. Yang pertama itu nama Pak. Nama Subijo. Nama Bapak Subejo ya. Nah, Tempat tanggal lahir ya, Gerobokan 22 Januari 66. Gerobokan 22 Januari 66. 65. Terus Pak, kemudian itu Rasojaya 3. Rasojaya 3. Pilih. Nah, ini alamat ya Pak ya. Nah, selanjutnya itu pendidikan Pak. Guru. Oh, D2 guru. PGSD. PGSD ya. Oke. Status lahan usaha tani Bapak di sini milik pribadi atau pinjam bagi hasil? Milik pribadi. Oh, milik pribadi ya Pak ya. Jenis komoditi yang dikembangkan sekarang Pak? Kacang. Kacang ya, Kacang tanah. kacang tanah, Mentimun. timun, Pepaya. ya, Jahe. jahe, Ubi rambat. ya. Luas lahan 3 hektar. Luas lahan 3 Oke. hektar. Untuk sistem budidaya yang dilakukan Pak, di sini mungkin Bapak tradisional tanpa input sarana atau ada input sarana produksi dan ada perawatan namun tidak maksimal Pak, atau sudah maksimal? Pakai alat tapi maksimal. Oh, pakai alat Ya. maksimal ya Pak ya. Ya. Untuk perawatannya sendiri Pak, apakah sudah maksimal juga? Maksimal dari olah lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, pemberantasan penyakit, semuanya sudah menggunakan SOP. Kemudian di sini tenaga kerja yang digunakan Pak, Tenaga kerjanya 5 orang. 5 orang berarti tenaga kerja upahan ya Pak ya, Ya, harian. harian. Kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, itu barter atau Enggak. warung atau pasar tradisional? Pedagang ngambil sendiri di kebun. Oh, pedagang ambil sendiri ya Pak ya. Pasar tradisional, pasar Ya. swalayan bisa. Modern juga ya. Kemudian kendalanya Pak selama proses produksi dan cara Bapak mengatasinya. Kendalanya aja dulu Pak. Kendala kalau musim kemarau Kendalanya kurang air. kurang air ya Pak ya. Kalau musim penghujan kebanyakan harus dikeluarkan airnya melalui pompanisasi. Begitu kalau kemarau juga pompanisasi air dari sungai dimasukkan ke kebun. Oh ya. Kemudian itu cara mengatasinya Pak. Mungkin waktu kemarau, Kalau kemarau sistem lap. sistem lop. Lap. Itu sistem yang seperti apa ya Pak ya?
Air dimasukkan ke parit-parit sawah atau kebun Oh, parit-parit kecil yang ya. tadi ya. Oh iya. Ada yang menggunakan sprinkle, ada yang menggunakan selang drip. Selang drip. Nah, opsinya ada 3, dilap, pakai sprinkle, pakai selang drip. Protela, ulat gantung, protela. Protela. Kalau Kalau ulat pakai insektisida. kemudian yang terakhir itu harapan Bapak untuk ini lahannya ke depannya, harapannya Ya Pak, lebih maksimal. lebih maksimal ya Pak ya. Lebih maksimal lagi. Pemilihan komoditas terutama yang strategis, artinya yang kompetitornya itu rendah ya. Baiklah, selamat siang Pak. Siang. Ya di sini saya kembali lagi atas penyuluhan yang pertemuan pertama kemarin. Nah di sini saya mendapat beberapa pengetahuan, yaitu pemanfaatan limbah tanaman kacang tanah dan tanaman ubi jalar. Nah untuk pemanfaatan itu sendiri, saya di sini ada membuatkan sebuah brosur, yaitu cara pembuatan dan bahan-bahannya. Nah ini akan saya serahkan kepada Bapak. Nah ini untuk tanaman kacangnya dan ini untuk tanaman ubi jalarnya. Nah baiklah Pak, di sini kan pemanfaatan pupuk organik cair itu banyak manfaatnya dan pupuk padatnya juga banyak manfaatnya. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit pemanfaatan cara pembuatan pupuk organik cairnya dari limbah kacang tanahnya itu menggunakan daunnya, limbah kacang tanah. Adapun alat-alatnya Bapak bisa lihat yang di pertama ini. Nah kacang tanah itu yang pertama kita bisa menggunakan ember atau drum yang besar gitu Pak Ya. Kemudian sisa daun kacangnya, tanaman daun kacangnya itu bisa gunakan batangnya juga sekaligus bisa, tetapi tanpa akar ya Pak ya. Nah di sini ada, terus kita gunakan air bersih secukupnya. Kemudian ada EM4 juga kita gunakan sebagai mikroorganismenya. Terus di sini saya menggunakan sisa air cucian beras Pak. Nah di sini cara pembuatannya, adapun cara pembuatannya Pak, yang pertama itu masukkan air cucian beras itu ke dalam ember atau drum yang sudah disiapkan tadi. Nah kemudian tuangkan EM4-nya itu kira-kira sebanyak 5 tutup botol Pak, untuk 5 liter airnya, 5 liter air bersih. Nah kemudian kita aduk EM4-nya tersebut yang sudah kita campurkan air, nah itu hingga merata. Dan setelah kita aduk, kemudian itu kita tuangkan cucian beras dan EM4-nya tadi Pak ke dalam drum itu. Kemudian kita aduk lagi sampai teraduk rata. Nah kemudian itu kita masukkan daun kacang tanahnya Pak, kita masukkan ke dalam drum itu tadi, kita masukkan, kita tekan sampai tercampur dengan larutannya tersebut. Kemudian itu kita tutup drumnya tersebut, kita tutup rapat. Nah kemudian itu drumnya bisa kita simpan di tempat yang teduh ya Pak ya. Kemudian untuk penggunaannya itu kita biarkan itu selama 2 minggu atau 14 hari kita biarkan. Nah pupuk tersebut bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman apa saja Pak, bisa kita gunakan. Nah kemudian selanjutnya saya akan memberikan yang untuk pupuk organik cair dari ubi jalar Pak. Nah ini Pak di sebelahnya ya. Nah di sini itu kita membuat zat perangsang tumbuh atau ZPT dari limbah pucuk daun ubi jalar ini. Pucuk daun
bahannya yang mudanya ya, yang mudanya bisa kita gunakan untuk ZPT. Itu adapun alat-alatnya yang kita gunakan, yang pertama itu mungkin Bapak akan menggunakan satu botol bekas atau satu botol bekas mineral itu yang ada ukuran yang sekitar 1,5 liter itu. Nah, kemudian kita bisa gunakan blender Pak, ataupun kalau tidak ada blender kita bisa menggunakan lesung itu untuk tumbukan. Untuk menumbuk daunnya itu. Terus kita gunakan pucuk daun ubi jalar ini sebanyak setengah kilo Pak. Nah, kemudian kita gunakan 100 gram gula merah yang sudah dihaluskan. Kemudian itu kita gunakan empatnya sebanyak 10 tutup botol Pak, ataupun 100 ml. Nah, kemudian itu 1 liter air mineral ataupun air bersih ya Pak, air hujan juga nggak apa-apa, yang penting air bersih. Nah, kemudian itu adapun cara pembuatannya Pak, pucuknya ini kita ambil, kemudian kita kumpulkan itu sebanyak setengah kilo tadi kan. Nah, kita blender atau kita tumbuk sampai halus. Nah, kemudian kita masukkan ubi jalar itu di tempat botol tadi Pak, botol yang kosong yang sudah disiapkan. Kemudian kita beralih ke cairkan gula merahnya. Kita cairkan sebanyak 200 ml tadi. Kemudian campurkan empat ke dalam gula merah tersebut. Kan gula merahnya sudah cair ya Pak ya, kita cairkan, terus kita masukkan empatnya yang sebanyak 10 tutup botol atau 100 ml tadi. Nah, kemudian kita setelah dilarutkan, kita masukkan larutan gula merah dan E4 tersebut ke dalam botol yang sudah kita isi pucuk daunnya tadi yang sudah hancur. Nah, kemudian kita kocok Pak itu botolnya itu, ataupun bisa kita aduk menggunakan kayu atau semacam besi kecil, kita untuk aduknya situ sampai rata. Nah, kemudian kita masukkan lagi air bersih tersebut sebanyak 800 ml Pak ke dalam botol yang sudah berisi larutan E4 dan gula merah tersebut. Nah, kemudian kita kocok lagi, kita aduk lagi sampai merata. Nah, kemudian itu sama Pak seperti yang limbah kacang tadi, larutannya itu akan kita gunakan setelah disimpan selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, untuk ZPT ini yang di dalam botol tersebut itu bisa kita buka itu tutup botolnya 2 kali sehari Pak, untuk membuang gas di dalam botol tersebut. Kalau tidak 2 kali sehari, bisa juga 2 hari sekali ya Pak ya, untuk membuang gas tersebut. Nah, untuk pengaplikasiannya ini, gunanya ini ZPT ini terutama saya sudah pernah mencoba ya Pak ya. Ini untuk pada daun tanaman bisa Pak, misalnya tanaman hias itu Pak, juga bisa ini untuk kita semprotkan ke daun tanaman itu. Dosisnya 20-30 ml per tangkinya Pak. Nah, kemudian itu bisa juga untuk pencangkokan. Nah, saat kita pengelupasan batang cangkokan itu Pak, kita akan mencangkok itu, bisa kita oleskan Pak, bisa kita oleskan ke batang yang sudah kita kelupas tadi. Nah, kemudian untuk bisa juga untuk menyiram media pembungkus cangkokan tersebut Pak, tanah medianya tersebut bisa juga untuk ini kita siram ke medianya. Nah, kemudian bisa juga untuk perendaman, misalnya kita akan menyetek batang tanaman hias ya Pak ya. Nah, itu bisa juga untuk kita perendaman batang tersebut sebelum ditanam Pak. Kita rendam itu menggunakan sekitar 5 tetes untuk per liternya Pak. Nah, direndamnya itu 6-12 jam. Kemudian untuk menyiram tanaman juga bisa Pak, siram ke media tanam itu dosisnya 50 ml per liter air untuk menyiram tanaman. Nah, kemudian itu untuk ZPT dari pucuk ubi jalar ini lama penyimpanannya itu maksimal 6 bulan Pak. Setelah itu kandungan ZPT dan unsur nutrisi itu kan akan semakin berkurang ya Pak ya. Nah, kemudian itu selanjutnya itu tidak dapat berfungsi lagi. Nah, jadi batasnya paling lama itu maksimal 6 bulan Pak untuk penyimpanannya. Nah, mungkin ini sekian dari informasi dari saya ya Pak ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas Bapak kesempatan waktunya dan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga untuk saya. Semoga
informasi ini dapat membantu Bapak untuk penggunaan limbah tanaman dari hasil pertanian Bapak ini.